Shalom, perkenalkan nama saya Jennifer Cinka Kristi Mangadil, NIM 2501011. Saya dari kelas 1A Keperawatan. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang telenursing dan telemedicine. Baik, kita masuk dalam materi saat ini yaitu telenursing dan telemedicine dari Jennifer Cinka Kristi Mangadil, NIM 2501011. Kita harus memahami konsep dasar telenursing dan telemedicine. Telenursing dan telemedicine merupakan dua konsep penting dalam dunia kesehatan modern, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu telenursing dan telemedicine. Yang pertama, telenursing. Praktik perawat dalam memberikan layanan kesehatan melalui teknologi komunikasi, termasuk konsultasi jarak jauh dan pemantauan pasien. Yang kedua yaitu telemedicine, penggunaan teknologi untuk melakukan diagnosis dan perawatan medis dari jarak jauh, melibatkan dokter dan pasien. Nah, keduanya saling memiliki peran signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan selama situasi darurat seperti pandemi, dengan pemanfaatan teknologi. Keduanya mampu memberikan solusi inovatif untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Telenursing memiliki sejarah dan relevansi yang telah berkembang pesat, menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan modern. Peran teknologi dalam meningkatkan akses dan efisiensi sangat relevan, terutama di masa pandemi global, serta meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Nah, di slide berikutnya ini, telenursing juga memiliki fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, akses. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, dukungan pasien. Di poin yang pertama yaitu akses. Telenursing memberikan akses mudah ke layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang terisolasi. Yang kedua, efisiensi waktu. Melalui telenursing, perawat dapat menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas dalam pelayanan. Poin yang terakhir yaitu ketiga, dukungan pasien. Telenursing menawarkan dukungan emosional yang lebih baik bagi pasien melalui komunikasi yang langsung dan personal. Selain fungsi, telenursing juga memiliki kendala teknologi dan privasi. Telenursing menghadapi dua kendala utama yaitu teknologi dan organisasi dari sisi teknologi. Hambatan utama yaitu meliputi keterbatasan infrastruktur, internet, dan perangkat, serta rendahnya literasi digital perawat maupun pasien. Masalah keamanan data, serta sulitnya integrasi sistem antar fasilitas kesehatan. Sementara dari sisi organisasi, tantangannya mencakup kurangnya dukungan manajemen dan regulasi, serta keterbatasan dana, resistensi tenaga kesehatan terhadap perubahan, serta belum adanya standar operasional yang seragam, serta keberhasilan telenursing memerlukan dukungan teknologi yang memadai, serta kebijakan yang jelas dan kesiapan SDM dalam beradaptasi dengan pelayanan berbasis digital. Di studi kasus telenursing di Indonesia, saya hanya mengambil satu poin penting yang singkat, yaitu implementasi telenursing dalam pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses layanan kesehatan jarak jauh. Dampak sosial dan budaya telenursing sudah ada di gambar di sebelahnya, yaitu penerimaan masyarakat. Telenursing meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil. Serta di gambar yang kedua adalah peran perawat. Perawat menjadi ujung tombak dalam layanan kesehatan digital. Selain memiliki fungsi, sejarah, dan kendala, telemedicine dan telenursing juga memiliki definisi dan perbedaan. Yang pertama yaitu telenursing adalah praktik keperawatan yang dilakukan melalui teknologi komunikasi untuk memberikan perawatan jarak jauh, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi pasien yang membutuhkan. Yang kedua adalah telemedicine, mencakup layanan medis yang dilakukan menggunakan teknologi, termasuk diagnosis dan pengobatan jarak jauh yang mempercepat proses perawatan dan efisiensi biaya untuk pasien.
Nah, perbandingan antara telemedicine dan telenursing adalah yang pertama yaitu telenursing, berfokus pada perawatan oleh perawat. Sedangkan telemedicine mencakup berbagai spesialisasi medis, serta keduanya menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Di samping itu juga, telemedicine memiliki manfaat yaitu menawarkan diagnosis cepat dan pengurangan biaya perawatan medis. Dengan teknologi ini juga, pasien dapat mengakses layanan kesehatan secara efisien serta mempercepat proses diagnosis dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, telemedicine pasti memiliki tantangan. Di dalamnya adalah regulasi dan isu etika. Yang pertama, regulasi terbatas. Implementasi telemedicine sering terhambat oleh regulasi yang belum matang, sehingga menghalangi pengembangan dan penerapan yang efektif dalam layanan kesehatan di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang kedua adalah isu etika. Terdapat risiko kesalahan diagnosis dalam telemedicine yang dapat muncul dari keterbatasan interaksi langsung, serta dapat menimbulkan tantangan etika dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat dan aman. Kita masuk pada ringkasan poin kritis dalam telenursing dan telemedicine kesehatan. Yang pertama, definisi. Telenursing dan telemedicine adalah konsep inovatif dalam pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan monitoring pasien dari jarak jauh. Manfaat dari kedua bidang ini adalah menawarkan akses lebih baik lagi pada pasien di daerah terpencil, efisiensi waktu dan pengurangan biaya perawatan, serta mendukung perawatan pasien kronis secara berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan teknologi, isu privasi, dan kesiapan tenaga perawat perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi telenursing dan telemedicine secara efektif. Sekian dan terima kasih.